Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, rekan DKM Masjid Al-Huda yang alhamdulillah pada siang ini secara tidak langsung saya dapat bersilaturahmi, bertatap muka, bersilatul ilmi, sharing ilmu dan bersilaturahmi, yaitu menyambungkan rasa kasih sayang kita antar sesama muslim. Duduknya sama Bu, cuman yang berbeda adalah dalam otaknya masing-masing. Jadi cari nama sami ya teh, ngelongna sarua, nang duka ya teh di jero pikiranna duka naon. Pasti yang di dalam pikirannya berbeda-beda. Aya nu merhatikeun ustaz gitu, aya nu nolak-nolak gitu nya. Tidak apa-apa karena emang manusia tidak bisa dipaksa untuk satu pikiran. Makanya di dalam Al-Qur'an yang susah itu bukan menyatukan badan, tetapi yang susah itu adalah menyatukan hati. Jadi nyamungkeun hate mah eta mah peryogi bersih. Ari ukur ngahiji ngariung babari Pak. Tapi lamun ngahiji ngariung tapi hatena teh nyambung, seringkali ide-ide bagus pun itu tidak akan berhasil. Nah, untuk itu Ibu Bapak mudah-mudahan siang ini menjelang sore Allah memberikan sebuah keberkahan hidup bagi kita semuanya. Kita akan membahas sedikit aja ya. Saya kebetulan sedang menangani kasus pencabulan. Dari beberapa kasus diantaranya yang terjadi pada saat ini. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini bom waktu. Bom waktu ini akan meledak. Dan saya ngomong 2 tahun lalu, pencabulan anak-anak di bawah umur dan pelecehan seksual ini akan menjadi bom waktu di mana-mana. Dan ternyata tidak lama dari itu cimpal letuk aja. Ini peletuk di dia di Cibiru, Bandung, kemudian di Jombang. Ini banyak sekali. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu, ini adalah sebuah apa? Sebuah fenomena alam dari sebuah sistem pendidikan keluarga yang harus diperbaiki. Bagaimana pola mendidiknya seperti apa? Namun mari kita, karena dari 77% itu ternyata pencabulan dan pelecehan seksual itu terjadi di bawah Kementerian Agama. 77%, 22%nya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar Kementerian Agama, bukan agama Islam saja, seluruh agama. Cuman sekarang yang di follow up adalah agama Islam. Kasusnya di pesantren, jadi yang di luar pesantren nggak diangkat itu. Padahal kasusnya tidak hanya di pesantren saja, ya. Dan ternyata dari 77% di Kementerian Agama itu 66% itu terjadi di boarding school. Boarding school teh asrama. Makanya kenapa saya ngobrol ini? Karena saya banyak telepon dari ibu-ibu, dari orang tua yang anak-anaknya di asrama. Ustaz, anak saya cabut gitu senang naon sabada rada hariwah ayeuna teh. Ini kasusnya boarding school. Boarding school itu anak yang dia itu diasramakan. Dan itu pelakunya saya tidak berani menyebutkan ustaz, bukan. Tapi pelakunya adalah orang yang memiliki figur otoritas. Figur otoritas yang dipercaya. Dan jauh ini mampu lamun tos figur otoritas nah aya di jero imah mau percaya ka batur mah. Kenapa si anak jebol Pak? Di dalam rumah dia tidak percaya yang ada di rumah karena di dalam rumah tidak ada figur otoritas. Tapi kalau di dalam rumah ada figur otoritas, dia akan ngobrol kemana-mana. Figur otoritas, namun nyarita dipercaya gitu. Ibu kalau nyuruh anak dipercaya, ibu figur otoritas. Bapak kalau nyuruh anak dipercaya atau dia nurut, berarti figur otoritas. Tapi kalau budak loba ngabantah, berarti kita tidak difigurkan. Maka dia akan mencari figur yang lain. Ini kuncinya. Ya ini kuncinya. Kenapa? Karena orang tua harus menjadi accessibility bagi anak. Accessibility itu adalah apa? Bagaimana anak menerima informasi pertama dari kita gitu. Ini luar biasa Pak kasus ini. Jeung simkuring nah, ini dari pemerkosaan.
lain pelecehan seksual maunya di 2016 karek kapangi 2022 diperkosa ila-ila teuing ya ayo maunya diperkosa ila-ila teuing maunya hampir 5 tahun. Kemudian pencabulan itu kan ataupun tentatif. Contoh, ibu ngalangkung akhirnya apa baru kalau ibu melaporkan itu baru jadi pencabulan, itu baru apa itu disebut dengan pelecehan begitu. Dan itu mendadak ayo aja minum teuing. Makanya di Jakarta sekarang ada perda baru, yaitu apa? Laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk satu kursi di angkot. Kenapa? Karena kemarin ada kasus pelecehan seksual, pencabulan. Ibu yang sedang duduk itu diraba oleh seorang laki-laki, atau melalui belakang tasnya. Jadi si budak laki-laki bawa tas dikitu, kadir dicabak isi ibu dia ngagurubuk. Nah, ketika dipegang, dia langsung begitu turun, langsung dia laporkan, akhirnya ditangkap. Jadilah proses pencabulan, pelecehan seksual. Karena apa? Orang ini tidak setuju dengan itu. Nah, tetapi Pak, perda ini meminimalisir, minimal nanti dapat mengurangi beban itu. Walaupun sebetulnya begitu ayeuna turun tina angkot bisa jadi bisa bareng. Ya, bisa jadi bareng, tapi minimal itu akan terjadi. Pelecehan seksual, Pak, undang-undangnya apa? Pidananya 5 tahun sampai 15 tahun. Pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu sampai 20 tahun, sampai seumur hidup apabila si korbannya lebih daripada 3 orang. Di Indonesia diberlakukan seperti itu. Dan ternyata yang luar biasa, kalau dia tidak dipenjara itu denda 5 miliar. Ya bak kumpul, kayak gak 5 miliar. Ya, laras gitu. Ya Bu, cabah gitu, lapor ke, mungkin kalau main nanggung di penjara 5 miliar, lumayan. Ya, nanggung di meja-meja. Kan gitu. Dia tidak dipenjara, kalau kita mau dipenjara didenda. Kan semua juga di Quran juga sama. Kalau dia tidak mau dipotong tangan, tidak mau tidak mau dirajam, kan ada kan dendanya. Asal dimaafkan didenda, bayar kepada orang yang bersangkutan, kepada korban. Kan begitu teorinya. Nah, tapi maaf Pak ya. Ini kan pencabulan 5 tahun sampai 15 tahun pelecehan seksual. Tapi nujina matanya naon? Nujina matanya naon? Sok nujarina ngapeuting aya. Biasa we lalu pas dengan naon Pak, dan teu dilaporkeun. Kenapa? Karena dia gitu dan si pelakunya gitu. Eta masalahna. Jadi itulah mata kalau aya nu nyabak cing lah ridho. Heula lamun teu ridho ieu masalahna. Ya, betul Pak, cing kumpul lamun teu lamun kenapa? Bapak juga sama, ibu juga sama tong jawab. Di Indonesia mah kieu hukumna. Di Indonesia mah kieu hukumna. Ari nu zina diangkat, ari nu nyabak ditinggal di penjara. Kan teh hati ya teh gitunya. Dan ini yang terjadi sekarang itu. Yang zina setiap hari itu sampai dia buta ganti pasangan dan rata-rata dia punya apa? Punya suami, punya istri itu. Orang yang sudah punya istri berhubungan dengan seorang pelacur itu kan muson namanya. Seharusnya di mana? Dirajam, bukan dijilid lagi. Tapi bebas diulang mah. Hari nyabak menjadi kali 5 miliar. Kayak nyabak hukum. Berarti apa? Sistem yang harus apa? Makanya bapak-bapak ibu-ibu ini yang harus dibangun oleh kita. Namun sababnya karena mungkin saja bapak-bapak ibu-ibu kita tidak tahu apakah keluarga kita atau bukan ini yang akan terjadi suasana seperti ini. Karena ya cinta pelatuk di mana ya teh? Pelatuk di dia. Catat usadaya libido orang kalau mabuk bisa berhenti. Pak, orang kalau mencuri bisa berhenti. Tapi lamun libido mah luar biasa. Kalau orang sudah ada kaitan dengan libido seksual itu susah untuk dihentikan. Saya menangani kasus seorang istri membawa suaminya karena suaminya 1 minggu sekali dia ke PSK. 1 minggu 3 kali Pak. Dituntun ku bojona dengan kasih beri cicik aku. Ibu ya saha pun lanceun Ustaz. Kenapa Ibu? Ya sampun lanceun teh taradai kasih api hubungan teh, tapi dia dengan PSK 1 minggu 3 kali. Jadi gajinya itu habis untuk beli pelacur. Apa yang terjadi untuk si budak kuatkan dan dia usah menerapikan itu pun lanjut. Saya bawa ngobrol dia 1 jam ngobrol dengan si bapak itu. Begitu saya ngobrol, si bapak itu tidak bisa dihentikan. Dia bilang begini, Pak mau berhenti atau tidak? Daripada saya berhenti katanya lebih baik saya mati. Begitu. Nanti dorongan seksual luar biasa. Dan ini ibu bapak harus dipahami.
awas lamun aya kaitan jeung nu kieu hese eureuna teh kieu mah kalawar mata tinggal doma lamun geus hayang waktuna terus eueuh bikangna udah gadil punya doma tinggal sakieu nemragan ieu non kana kenapa karena dia tidak diatur apa libidonya dia harus tersalurkan jelema mah langsung ti kitu balhum adol ini orang ngerti kiai ustad kita lain jangan jore-jore atuh nu hafal hukum diterangkeun hukum ge da malah asup moal kenapa kali ini dorongan luar biasa pada laki-laki sok nonton porno saya dicari teh Pak saya dicari aslina ketika geus di bejaan atuh dan saki-aki nonton ngalajo kitu asli bae jeung nada ieu da barang tah kitu karena apa karena ini urusannya dengan apa ini urusannya dengan jadi majrodam darah gitu Pak dengan darah kenapa karena begini ibu bapak kalau makan itu sisa-sisa makanan disimpan oleh Allah di mana di tulang ekor ini itu tempat menyimpan pembuluh darah yang menyalurkan ke ovarium dan testis. Ovarium itu adalah tempat untuk sel telur dan testis adalah tempat untuk sperma. Makanya apabila dia itu memakan sesuatu berhubungan dengan bahan itu, salami jami tua, tetap Pak sel telur jeung sperma ya wae sakitu we. Mata Nabi nyebatkeunnya, ya masyaallah syabab bali satu amin kumul ba'at. Hei orang yang dia itu pemuda, kalau Anda mampu maka apa? Kawin, kalau tidak mampu puasa. Kenapa? Karena dengan puasa ini si tulang ekor itu tidak ada suplai. Dia kekurangan suplai. Kenapa? Karena libido itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Mata kainan kali Bu, rada udah kainan kan. Lalu tiketnya sok coba Pak. Geus bala leger udah kainan. Kapungkur wah leger. Geus kalolo. Naon sabab dari makanan. Udah kayaknya mau pandahar lagi sebelah setan. Tahu juri. Hari itu ada baheula mah kudu bui tinggalnya. Ngalih kudu jagong lain geus teu warawuh jeung kudu suku teh udah kayaknya sebelah setan. Tahu juri, memang kayak tahu juri. Juri setan di dalahan gitu kan. Tah ieu jami kasih Pak Ustaz. Ya saur teh pun anak cenah. Saur dukun kita cenah saur teh kaasupan juri jeung kaasupan setan. Nah, loba ngalawan ka. Terus ieu teh manya sing teh. Bu, mohon ieu saur dukun di wartosan. Ya budak teh kaasupan setan. Kaasupan juri. Didiagnosa ku si dukun teh. Oh, larasnya Pak Ustaz, laras. Dan jalan lagi sebelah setan. Nah, jadi ibu bapak apa ataupun apa modusnya berbeda-beda. Sekarang Bapak Ibu itu menggunakan teknik hipnotis. Makanya ada korban, ada korban yang dia selama 9 bulan 10 hari dia dibawa berhubungan oleh seorang ustaz, dia tidak merasakan sedang hubungan. Kenapa? Karena di luar kesadarannya memakai teori namanya metafakta, yaitu teknik hipnotis untuk mengalami korban supaya dia tidak ingat. Tadi yang disebut sosipuri tadi banyak tahunan aku. Kenapa? Karena dia diberikan ilmu dulu. Karena dulu di pesantren itu bukan saja dia belajar Arab dulu, tapi belajar ilmu kanuraga. Ayeuna nama disebutkan gendam. Lebih modern namanya hipnotis. Cuman hipnotisnya direkayasa untuk perlakuan yang seperti itu. Jadi ibu lamun tos ka hipnotis ku anjeunna malah karasa. Dibawa ke hotel, dibawa ke penginapan, enggak akan terasa itu. Pakai apa? Pakai teknik yaitu metafakta. Karena kalau ibu pernah jenjami anu asih, lamun anjeunna melong ka urang kade. Sabab naon? Karena dia melalui mata dulu. Melong 2 menit ibu melong ka anjeunna udah beres itu. Nurut kepada model ustaz nerangkeun dan nurut apa teu dihipnotis. Cek ustaz teh ngarah babari ngarah tareng lalunas imah salat duha, salat duha Pak. Terus dihipnotis begitu mah. Karena apa? Karena dia jadi figur otoritas namanya. Dia jadi figur otoritas. Nah, kembali lagi ibu bapak. Ternyata modus motif yang melakukan seperti ini rata-rata. Betul di pesantren banyak, tetapi di lembaga-lembaga lain juga banyak. Di pesantren juga banyak. Karena apa? Rata-rata pesantren anu kadari ibu bapak dipelajari tentang ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu pelet, kuat di kade, bukan lagi ayah kene ieu teh. Ya,
kurang di dia punya apa, wah di daerah-daerah masih dipelajari itu ilmu seperti itu. Karena apa? Karena mereka punya maksud tertentu. Jadi ustadznya kudu kuat segala. Nah, kapungkur mah gitu. Makanya saya masih ingat dulu saya di Banten. Ya, lamun rek pesantren kudu segala bisa. Jeung kudu sagala wani cenah. Kudu boga ieu. Nepikeun ka pelet ge kudu diajarkeun. Sampai guru saya itu tidurnya atau dia puasanya 40 malam. Ya, 40 malam di parah. Oh, dia kuat itu. Begitu turun, bisa segala. Esek ditembak, lah si pelor, lagi sendiri kayak nunggu itu negara dulu gitu. Cuma tidak menampakkan diri saja. Daerah dulu gimana ayah. Dan saya pernah ngobrol dengan dokter. Dok, ini ilmu gimana? Yang besar sebenarnya. Dekat hati ku akal tapi ayah. Padahal sedikitnya. Naik angkot, ji ibu tadi hipnotis, jadi pasti-pastikan mas. Tadi udah gelosor, begitu sumbing kamu ini, rasim, mas bea, kerek kebuk, tadi, tuh dipakai apa? Itu kan pakai hipnotis, pakai gendam namanya. Kita gitu yang masan, gue mau. Ya, yang ibu naon rek karena danau. Kita kudu lamun bade keluar kade lamun teu mobil nyalira bisina bisa anu ningali ka urang bisa aya zaman butuh gitu nya. Terus saya sumputkeun urang ieu mah atuh berbet gitu segala aja. Terus atuh buku itu kabintangan punya kumpul tetap dia akan berpikir yang negatif. Begitu. Padahal nanti dicak dipakai teh padahal kebodohannya. Lain mas asli. Nah, di Jombang motif dia yang kemarin itu Mas Beji itu motifnya, maaf dia bukan ustaz, dia guru kiai, dia itu anak dari kiai itu aja. Cuman menyebarnya dia guru ataupun dia guru spiritual, bukan, dia itu pemain band, putra dari kiai itu. Ya, dia menggunakan teknik metapakta untuk mengelabui korban dengan cara transfer energi. Ini yang terbaru. Si anak-anak santriwati apabila ingin bisa menyembuhkan, dia bakal bisa menyembuhkan dengan cara transfer energi. Tapi catatannya, ketika energi ini akan nyambung ke anak itu, si korban harus membuka baju dan meluncurkan pakaiannya. Itu teknisnya. Jadi ada yang hanya ini bukan jorok Pak. Ada si perempuan yang hanya cuma di pelong hukum aja. Tapi dia sudah meluncurkan semuanya. Ada yang diraba dan ada yang dibawa untuk berhubungan. Rata-rata ketika berhubungan itu dibawanya ke tempat-tempat tertentu. Itu yang dilakukan di Jombang yang terbaru. Namanya transfer energi untuk bisa menyembuhkan orang. Nah itu. Jadi ini teknik-teknik seperti itu. Kamu, ya siapa namanya? Contohnya si A. Kamu ingin menyembuhkan orang? Iya katanya. Ini saya akan transfer energi, tapi saya minta engkau ataupun kamu buka pakaian kamu. Itu kalau sudah terhipnotis dia buka semua. Ada yang di pelong buku, ada yang dicabak, ada yang dicana. Ini yang terjadi. Berapa korbannya? Informasi sudah 15. Dan ini terjadi 2017. Yang kedua di Bandung, Heri Herawan ya, yang sekarang informasinya dia dipidana atau dia dipidana seumur hidup. Ya, kenapa? Karena masuknya delik pemerkosaan secara permanen. Karena banyak korban yang dia itu hamil kemudian melahirkan, dan kemudian dia itu tidak bertanggung jawab begitu. Makanya deliknya sangat rumit sekali, Pak. Makanya sampai seumur hidup. Sekarang mau dikurangin lagi. Konon katanya sampai 20 tahun. Ini yang di Cibiru. Ya, apa Pak? Modus dia apa? Dia modusnya adalah setiap perempuan yang dia lecehkan itu modusnya apabila kamu ingin sekolah di sini, kamu taat kepada saya. Jadi ini disebut dengan motif ketaatan. Sok aya gini mungkin kade. Maka ibu bapak mun lebat organisasi kade. Sabab aya organisasi ngajak itu. Sok ibu lebat kade. Nang pokokna mah ibu serahkeun sadayana ka abdi. Dan ibu nanti tenang di sini tidak perlu bayar apa-apa. Itu namanya motif ketaatan. Dan ini sudah banyak Pak di mana-mana motif-motif seperti ini. Itu yang di Bandung. Kasusnya
2016. Kapan 2000 kemarin. Oh, tinggal. Ini berarti lama. Dan rata-rata korban itu dibawa ke hotel dan penginapan. Pertanyaan saya begini Pak, kalau dibawa ke hotel dan ke penginapan, masa yang ini pencampuran? Ya, dibawa kemudian ke hotelnya ini, ya, ini di hotelnya di bawah ininya, pasti benar ada jauh, benar ini, benar bisa duaan, bisa diajak, artinya ini udah disetting dan si anak diremot itu pakai remote. Kamu kesini ya, jalan ini, nutur kan? Eta hebatnya hipnotis ya Pak. Ya, ini hipnoterapi itu atau hipnotis seperti itu. Makanya saya mempelajari ini digunakan untuk mengobati kalau saya. Nah, nusan seperti anggur kata. Si muridnya gampil. Bu, ayah nugeli si musim kulit. Dah bohong mana? Dah gampil hati. Ya, dan Pak, dan kerenau gitunya, kerenau begitu. Ya, dan gampil isi mati. Dengan teknik itu kan jalan I love you, jual gitu. Cuman buat apa? Buat apa? Digunakan mata Pak kenwe, tahu sababnya. Nah, nu penting mah, dan penting mah lain-lain kudu kaset. Lain kudu kaset Pak. Ibu lain kudu gelis, nu penting mah payu. Nah, artinya teknik-teknik ini sudah ada. Makanya saya digunakan untuk apa Pak? Saya juga mempelajari ini. Digunakan untuk apa? Untuk yang positif. Untuk yang positif. Kenal, kerja, karena bisa ngaji, kemudian kali saya lebih banyak digunakan untuk menghipnoterapi anak. Udah kalau akhirnya karena main gadukan kanugim, kemudian dia lebih atau susah bangun atau apa, itu bisa digunakan ilmu-ilmu yang seperti ini. Jadi ilmu nukil masa pertos naon, sapertos pesok, erek dipakai 12 jelema biasa, erek dipakai nyacak bawah bisa sakit tuh. Ini seperti itu, ya. Pada ayat kita tipik tatap mata saya, ya. Jangan dipelong, jangan langsung aku lapar. Perlu digitukan, ayo mah, erek Pak, erek mencit sapi, wae ayo hipnotis atau hipnotis nah itu. Jadi sapi begitu jangan langsung kekak. Ayah ilmu nah. Aku sih mah dianggap kalau nah, hiji kamu rapi murah kali, bukan dua, kamu lagi neken bojok. Semua bojok itu kudu linek lah. Nah, lamun bojok lingas sih kumaha. Kenapa? Karena itu juga harus jadi manfaat, begitu kan? Ini yang di Bandung. Kemudian yang di apa di Banyuwangi itu modusnya apa? Itu modusnya adalah tes virginitas. Tes virginitas itu adalah apa? Ngetes bahwa kamu perempuan atau tidak. Kamu alat kelaminnya ini masih ataupun betul-betul berfungsi atau tidak. Itu dites sama guru dia. Dites virginitas namanya. Lalu apa saya nggak apa-apa? Enggak, kamu harus dites dulu katanya. Betul nggak berfungsi? Kenapa? Kalau kamu mau masuk lembaga ini harus dites itu. Akhirnya si anak langsung masuk ke kamar. Dites oleh gurunya. Ini yang terjadi di Banyuwangi. Yaitu tes virginitas yang seperti itu. Kemudian di mana? Kemudian di Boyolali itu apa? Itu yang di Boyolali itu modusnya adalah apa? Tes akil balik. Ini tes akil balik. Tes akil balik itu adalah apa? Si anak ini udah dewasa atau belum? Dia udah berapa tahun? Nah itu, ini tes akil balik. Udah siapa? Udah cukup umur? Enggak, belum katanya. Belum aku tes. Lalu dia bawa ke kamar, lalu dites. Itu namanya tes akil balik. Itu di Boyolali. Modusnya itu dilakukan oleh kepala sekolah. Itu oleh kepala sekolah. Ibu tinggal Pak, puntennya ya, bisi-bisi mungkin bohong. Rata-rata 37% korban adalah anak SMP SMA. Setingkatan seperti itu. Maka di dia tepat, didik budak di dia kuncinya. Tilu tuh budak SMP SMA teh kudu dijaga. Makanya dari awal kecilnya harus betul-betul hebat. Kenapa? Sama di dia lamun bocor jebol atos. Kenapa? Tinggal di masjid. Di masjid rata-rata barudak SD, TK, PAUD nggak geberetnya. Maghrib bisa budak SMP SMA kemarin darah ya. Engke aya dia aki-aki ini. Oh, sok di masjid gitu. Budak SMP SMA badanya. Budak mentik jeung kalau banget. Karena apa? Karena ada yang disebut dengan lost generasi. Lost generasi. Generasinya enggak ada di situ. Ini gambaran bagi kita. Makanya banyak korban yang usianya rata-rata seperti itu. Nah, ada lagi di mana Pak ditarakan. Itu modusnya apa? Yang ditarakan. Modusnya adalah kalau kamu ingin pintar harus
disalurkan sperma gurunya ke dia. Coba. Dek, kamu ingin pintar ya? Iya, iya Pak katanya. Gampang. Kebetulan si gurunya pintar Pak. Si gurunya pintar. Caranya gimana? Sperma Bapak harus apa? Harus nyambung dengan kamu. Oh gimana caranya? Kamu harus berhubungan dengan saya. Nanti sperma Bapak kemakan kamu akan pintar. Itu yang terjadi utarakan. Jadi iya transfer sperma untuk kecerdasan. Kumaha we ditehangan alasanna ngarah budak teh dulu sakit. Akhirnya apa? Si anak ini lalu mau kemudian masuk. Itu yang luar biasa. Ada kurang lebih 20 kasus yang sekarang ada di Indonesia yang modus-modus motif-motifnya hampir berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi yang paling pokok adalah latar belakang si pelaku. Kenapa? Ada 4 faktor. 1. Pelaku rata-rata dia ada gangguan seksual. Dia gangguan seksual. Kalau tidak gangguan seksual, dia hyperseks namanya. Jadi dia tidak cukup dengan apa yang dia miliki. Itu hyperseks namanya. Kalau diwawancarai pelakunya rata-rata begitu. Tapi dia tercekam. Nah, makanya dia cantik. Itu gangguan seksual. Kemudian yang kedua, dia tidak bahagia dengan pasangan. Tidak bahagia dengan pasangannya. Jadi di imah udah tua ya. Tuntunan yang anu tinggal. Oh tidak mata ulang ngarudekeun. Dan eta teh kasangaki teh eta teh lalawora ngarudekeun mah atuh. Mata teu betah di imah atuh. Colok-colok anu salaki teh ka mana wae. Nyanyi udah kuduna Kenapa? Dan bakal terlihat kalau suami bahagia di rumah Anda, dia akan kemana-mana. Cici kira-kira ke mana? Nah, si masalah ki abdi mah tadi betah di imah. Kan bisi aya leungit di dinya. Kalau bana teh bisi ieu we, lamun teh di sawah di balong. Ya, coba kalau ari jeung ibu geura tinggal ari jeung ibu sajam 2 jam, ari musep 8 jam tinggal. Ya. Lebih ke kasolo Pak tinggal di jeung balong. Nah, ari jeung pamajikan berarti ada apa? Ini ada masalah. Betah. Makanya Rasul itu beliau kalau masuk rumah dia betah. Sepuh betah. Ya usah tidak kumaha atuh habis. Ya, sing tidak kumaha. Ya sing punten Pak, Bapak ge kudu eta. Ya Bapak harus siap. Kenapa? Dan ternyata faktor yang ketiga adalah apa? Karena ternyata pasangannya sudah tidak menarik. Sudah tidak menarik. Ningali di luar aku karincong. Di luar glowing, di bumi ngaku lawing. Ya puas hari itu lawan. Tapi Pak, untuk ngalopatkeun bojo, bisi Bapak kurang dana. Ari dibandingkeun jeung ibu kinclong, urang teu merena naon atuh puguh. Kenapa? Karena harus ada balancing, ada keseimbangan. Makanya Bu Siti Aisyah itu beliau dandan 24 jam. Siti Aisyah mah dandan 24 jam. Siti Aisyah mah tuh tak taragikeun ka katingal rumah. Sampai dalam hadis dikatakan Siti Aisyah itu kalau mau tidur dia pakai celak, pakai jafaron, sarengit atuh Siti Aisyah mah. Begitu Rasul muka kamar teh pelengil, apa harum jafaron. Jafaron teh minyak wangi yang paling wangi di Arab gitu. Urang mah dibuka pantot teh bau belekok. Nah, kabeulin sok rek kumaha. Kolor ieu ngalantuy. Di mana rek teh betah kumaha. Jadi kuduna make ieu urang tinggal. Kenapa sih Aisyah melakukan seperti itu? Ieu marek bobo dibalut ku tarason. Tarason PPO udah wah, jahe atuh puguh nya aya. Salah gitu boro-boro yang kegepan. Nah, ini terjadi. Awas, jangan. Maaf, amang tong jauh-jauh ting ka Bandung. Ngajajar atuh tinggal, ngajajar. Lamun ibu bapak ka kota ngajajar, kada teh lain awewe laki. Tapi gadeulis atuh sampai laki-laki itu tertarik dengan dia. Namun bari ka imah, ieu ningali itu sama. Nah, ceuri jeung lagu payah. Oh,
lamun di mana roboh mah digupayan ulah lagi. Tinggal sekarang 60%. Banyak kasus-kasus ini ternyata dia itu homoseks dan itu dilakukan dengan mereka yang seperti itu. Maka udah alhamdulillah Pak. Ya, sok di dia alhamdulillah jauh dari duka dia. Coba dia lupa ditelingan dia dulu sing karona we lah. Nah, arek kahanap lagi ngabrusurna di pagi. Parawe kita. Nah, mohon syukuran kalau untuk di dia. Lalu di kota ada ribut. Nah, saudara kita kukulunuan jam 10 udah mulai kan. Kudu balik jam 3, anu kasih kudu kagak tak. Keluar jam 10, balik jam 3 ada teh sarogena teh. Nya ada sagala aya. Naon sababna? Lamun teu gaduh tinggal ngagreb. Sok ngagreb di dia dah hoream kan itu dan. Ya, makanya Bapak alhamdulillah saya sampai begini subhanallah. Nah, tingkat agama kita bakal lebih kuat sebetulnya dengan lokasi-lokasi tertentu. Tongkap kita tuh hidup di kota buat tantangannya lebih berat. Ya, kurang di dia alhamdulillah. Kabita sih kuring meninggal kieu. Arariis kana ceuli. Ya, cara rekas kana panon. Aslina tuh meninggal. Tuh sing teh sigana marurah di dia mah hidup teh. Marurah sigana teh bagja, mata tinggal kulitna beda. Anu teu loba beban kulitna beda. Ya. Nah ini ya. Jadi awas kuncinya begitu. Dan ternyata ibu bapak yang terakhir adalah apa? Karena dia masing-masing tidak saling menutupi kekurangan. Istri gak ada yang sempurna Pak, suami juga gak ada yang sempurna. Kayak sempurna, bangun aman. Terus nabi mau yang ideal saha. So, dah ada mereka kekurangan atuh. Di dia leuwihna ieu, ieu kurangna, di dia leuwihna ieu kurangna. Biasa we. Ieu aslinya di luar ekspektasi saya katanya. Karena saya menginginkan suami yang begini. Bapak menginginkan istri yang begini. Wah ayang mah. Makanya saling melengkapi inilah tugas kita. Maka ibu bapak, saya akan berikan tips kepada kalian ataupun kepada semuanya. Bagaimana kita agar anak kita dulu dijaga. Kene dah urang bapaknya, urang insyaallah. Urang atas rumah tangga, pikiran naon. Bagaimana agar anak kita terjaga? Lakukan 3 poin. Karena barangkali ka kontrol ku urang. Ya, karena barangkali kali itu kadir ka kontrol ku urang. Kenapa? Karena saya tidak melihat ini. Nanti beberapa tahun ke depan anak-anak kita berarti bakalinan buatin sekolah di Bandung, di Jakarta kan apa? Tapi dia sudah terkontrol oleh kita. Apa yang harus dilakukan? Contoh ibunya, Pak, beneran gaduh HP? Boleh tidak? Boleh. Yang penting satu, HP dibutuhkan tidak? Buat anak. Dibutuhkan, kasih. 2, bermanfaat tidak bagi dia? Bermanfaat, Ustaz, kasih. 3, aman tidak? Aman, kasih. Beres. Asal tilu, ayah apa? Namun tilu ayah, bantu ibu harus hati-hati. Kenapa? 1, ada canpat ibu tuh udah tong diberek. Yang kedua, apa manfaatnya bagi dia? Tong diberek. Yang ketiga, aman tidak dalamnya? Tidak, jangan diberek. Sakit gitu. Makanya terbiasa nyalahkan. Da ieu mah kumaha nu tilu eta teorina. Apakah dia butuh? Apakah dia manfaat? Apakah dia aman? Kalau itu sudah ada 3, aman. Silakan Bapak punya HP nomor merek naon wae teu naon. Tapi lamun geus teu aman, geus teu manfaat, geus teu butuh kau naon HP. Kau naon HP Pak? Baheula ge teu baru HP, jararak ya. Hari itu biasa. Ya. Nah, duit loba kudu HP teh. Kenapa? Karena tidak ada urusan dengan ini. Makanya ibu bapak lakukan 3 poin. Yang pertama, seringlah berkomunikasi dengan anak. Baik itu verbal ataupun non verbal. Ini yang dibutuhkan. Rata-rata korban adalah dia jarang komunikasi dengan orang tua. Terutama bapak. Bapak jarang ngobrol dengan budak. Karena kuncinya budak mah di dinya. Pamun urang kali di SMP SMA kudu loba deket di bapak. Naon sababna? Karena dia kalau tidak ada figur ayah hilang gitu. Maka dia figur siapapun akan diturut sakit lupa. Ya. Ulah teh ada jembatur ngobrol lillah 8 jam teh di 5 jam tapi jeung budak can pernah. Kenapa? Anak butuh kita itu. Dia komunikasi verbal dan non verbal itu harus Pak. Lakukan oleh kita.
cobinya mun aya budak boga kabogo tong dicarekan entong bawa kabogo ka imah ngarah apa kumaha ngarah katengali ku urang bagaimana akhlaknya awas lamun bogohannya cenah jeung keur sakola budak bakal maling pulang maling akhirnya dia apa dia di luar. Kalau sudah terjadi sesuatu kumaha rugikan ya rumah nggak apa-apa yuk bawa ke sini bawa ngobrol bagaimana dia akan komunikasi bawa saat itu kenapa datang ada tegang atau datang berat ngan ulang sok itu ponis heula jebret akhirnya gimana di luar terus jebol di luar kumaha harus pak ngobrol verbal so ulang contohan kenapa anak-anak dulu naruh kenapa? Karena secara komunikasi verbal orang tua itu dulu makannya saja dibebut. Udah tekan dibebut loh, kata tuh, bilang, ini verbal dan non verbal orang tua hebat itu. Ya, nah sahabatnya si budak itu rada jadi nyaah kakolot si anak jarang membantah. Kenapa? Karena ada enzim di sini. Padahal kapungkuman teu aya odol, teu aya. Oh, teu aya odol, teu aya ieu tapi kenapa? Ini komunikasi verbal dan non verbalnya bagus. Makanya anak itu 15, 18 dan udah teh naruru. Ada aya nu ngalawan. Karena apa? Itu mah komunikasi. Padahal ibu bener Pak. Naon sababna budak sok kadang sieun ku bapak. Sabab diantawisa naon? Lamun budak kudu kahampangan dilakukan ku urang, eta teh tong diecankeun Pak. Tong diecankeun. Nuju kahampangan urang kali gitu. Apalkeun kapungkur mah ngajak lamun aya budak kudu kahampangan teh rawu Pak. Karena ngarah engke budak teh nyaah ka kolot. Nah ini mah teh nyaah teh naon sababna? Dipemper. Tuh, lu kan sok diecakeun dengan kehampangan teh. Naon sabab urang kali kakihan. Padahal saur Nabi, mun urang kali nyihan urang teh eta teh si budak teh sarap-sarap teh sae eta. Kakang di dieu. Mata engke di mana urang kalau sanurus. Batur mah Bu, kudu dibayar. Geus ku budak urang. Nah urang kudu diajar di dieu keneh. Nah, bang di dia, ya udah gitu, langsung gitu. Akhirnya apa? Ya udah terlindah. Pak, punten, lamun kapungkur, udah kayak kudaan, saya jadi kudana. Bapak, budak, ngobrol jeung bapana tuh. Bari ngobrol di kudaan, teh budak teh apet teh jeung bapana teh. Jeung tara ka ngalawan. Kenapa? Karena dia komunikasi verbal dan non verbal. Ayeuna mah budak kayak kudaan, bapak yang kudaan, cara rapi. Tuh ayam muda tidak tahu dilukai, tunggu ngobrol dengan ya. Awal ini sih gak enteng. Kenapa? Karena ini persoalannya. Dan saya ngobrol dengan korban itu komunikasi gak ada. Komunikasi gak ada. Dan rata-rata maaf ya, antos yakin, antos piatu, karena dia mau komunikasi dengan siapa? Maka kurang mumpung ayat keneh gitu. Manfaatkan seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, laisal yatim wala aban wala aban. Orang yatim, anak yatim itu bukan yang tidak punya bapak. Tapi anak yatim itu adalah ayah ada bapaknya tapi tidak pernah ngobrol dengan anak. Tah yatim aya. Lain anu teu boga bapak. Teu boga bapak geus diterangkeun deui. Tapi bapak aya tapi teu pernah. Dugikeun ka aya bu bab alasan rambah ramana lebet teh budak dibluk ka depan. Teu hayang sugan ngobrol ngariung. Si anak keluar, bapana asup ka kamar. Budak ka kamar, bapana keluar. Kitu we. Ini awas Bu. Ini adalah Pak, salah satu di antara riak-riak noda-noda yang akan mempengaruhi sistem. Kata saya nama. Ya, mata Bapak Ibu simpurima tinggal cara ngadidik kapungkur. Cara ngadidik kapungkur. Hampir sadaya. El bungkur, kapungkur budak 18 teh tara di luar seminar anak tah. Budak teh saoleh Pak. Karena itu komunikasi. Ya. Makanya Pak, Bapak kalau lagi di luar sibuk, kurang kali taruh. Di mana gelis? Aan di mana? Ulah pleng. Kenapa? Karena anak butuh kita itu.
Hari jeung babaturan urang wah jam sabaraha nuju di mana, tapi dengan anak tidak pernah. Tuh, ini PR ya. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan ini adalah real yang terjadi pada saat ini. Itu yang pertama, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Kemudian usaha verbal ini begitu kali-kali. Ya, di hari hayam aben we diusapan. Batak hayam lalileuk, Pak. Ari budak teu lineuk gitu. Nah, ini yang kedua adalah apa? Komitmen. Apa komitmen? Ibu bikin transaksi dengan anak, tetapi transaksi yang memudahkan dia. Jangan menekan dia. Teteh sok mangga sakola, mangga we lah ranking sabaraha ge. Nu penting mah bager soleh beres, itu komitmen. Jadi dia tidak ada tuntutan apapun. Namun sabab akhirnya seueur ku kieu. Awasnya lamun teu ranking sakieu moal diberi jajan kumaha. Jadi beban kepada anak. Tidak perlu begitu, Pak. Udah aja, kan bae udah ranking sabaraha ge, penting mah sakola bager beres sakieu. Maka itu lamun ayeuna urang kali ranking 2 jadi ranking 5 tong disebutkan turun. Ini 2 jadi 5 mah lain turun, naik. Ya. Dia berapa sekarang rankingnya? 25. Kalau kemarin 2, kamu turun. Cek budak teh enggak, bunda naik. Kenapa? Karena terus jelas. Ibu bikin komitmen dengan dia. Kenapa? Karena anak terlalu dibebani. Makanya di Inggris rata-rata 40% anak meninggal hari Senin. Itu di Inggris, Pak. Kalau sabab orang kali dinten Senin beban karena dia harus menghadapi belajar 1 minggu. Hati di dia. Dengan ibu gacobinya, budak diajarna aya rankingna yang murah. Ada mikirna di budak tuh. Ya sariu. Awas ya kalau kamu tahun depan rankingnya begini, cek budak teh abdi diajarna mama nu mikir ranking. Untung cek budak teh sok aku mama nu diajarna. Ya, kan deh usaha kemampuan anak yang penting ada komitmen. Apa komitmennya? Udah begitu, Dek. Silakan ya, mama mau penting macing bager, macing soleh. Dan ini lah kalau tak budak ya. Tapi kalau banyak target komitmen yang salah, anak menjadi beban. Makanya kemarin ada anak yang usianya 5 tahun 8 bulan pecah pembuluh darah dan dia meninggal dunia. Apa penyebabnya? Setelah didiagnosa. Karena dia kelelahan otaknya, karena terlalu banyak tuntutan dari orang tua untuk pintar. Sakit tuh. Ya, maka begitu lungsur, Pak, saya rankingan tahun ayeuna dan baik. Sok tenang, lu penting mah. Saya rankingan, nyieun ranking sorangan. Kan geunah, Pak. Ibu tahu gak yang membuat anak susah bangun? PR saya dikerjakan. Lamun PR kan dikerjakan, ternyata kamu dapat mudah kan? Maka lamun ayah PR, harus ibu bapak, harus dia ada PR nggak? Ada bunda, udah ada tidur biar sama bunda, kerjakan kurang. Iya, kayak lamun budak dikerjakan kurang, ternyata bahagia. Si budak ke joplok, hatena, makasih bunda ya juga kumuloh kalau kasih. Indra sarena, ya. Kabayang ku bapak gak sobinya. Ibu kabayan mau tidur, dia ada PR, gumpet kurang ditekan. Awas, tidur sekarang. Kenapa? Nanti besok pagi bangun, ya subuh. Ini PR banyak. Tenang, maka anak nanti tidurnya ngigo, dia kencing. Kenapa? Ginjal lemah, jadi tekan aku. Udah, semuanya maupun anak dan gitu. Ayah PR dan teh ayah kan. Non pelajaran dia, nggak suka bapak. Kok cara cinti berat? Dari ngajarin udah kudu tenang sakit itu. Kan pinter mah ya cuma turunan atuh, Pak. Ya. Makanya tinggal murang kali Pak mesti terpercaya tuh. Lamun enyi rek piknik budak dulu sama Pak. Besok akan ke kebun binatang, jauh marah lagi setengah 4. Tapi lamun dia isu siap bawa pelajaran, jauh marah gitu teh. Makanya wajar kalau ternyata di Inggris banyak yang meninggal 40% anak kali sedih karena dia dibebani untuk 1 minggu. Makanya barangkali waktu gue happy ngan babani ngarakeunana. Lamun barangkali banyak tekanan hese dulurutna. Ya, hese dulurutna. Makanya esok perbaiki itu sistem komitmen kita dengan anak. Ya. Dadenya, solehnya, baginnya, wios lah kena naon. So, Pak,
kamu harus masuk jurusan ini ya, karena supaya kamu kerjanya cepat kerja. Di sini jurusannya banyak yang kerja. Sakieu we atuh Pak, milik budak mah beda-beda sakitu. Budak nomor 1 jurusan ieu buat di mana rezekina. Kan bapak ge kalangan ayeuna. Buat bapak urang sakolana di mana, rezeki mah di mana, budak ge sami. 5 urang kali 5 lawang rezeki. Sakitu we. Teu kudu dipaksa ku urang. Antep. Baik, penting naon? Kayak di mana sholat kan ini kurang mana robbana billi wali-walidayya. Itu. Enggak apa-apa ya saya begini. Itu baik, juga bagus, penting masih soleh. Sakit we. Lorong kamu dah. Ya sarang renteng tadi. Yung awal. Yung mata awas-awasan. So, puntennya ya. Minggu budak di Sabtu di sekolah segala. Awet ya buat besok hari Minggu supaya kalian tidak banyak main. Ini buat PR ya untuk hari Minggu supaya nanti Senin dibawa. Cik budak teh kira ulina. Panti Senin dugikeun ka Sabtu teh diajar, Minggu dibere kerja PR atuh dah ulina budak. Makanya Minggu mah atos ya bebas ke sitlong barangkali. Yang penting komi ya. Komi itu gitu. Dek. Ya oke, beres sakit. Ya. Yang terakhir, supervisi. Bapak dengan ibu harus sama. Budak ketika menaker kudu jalan. Ibu jalan mana? Bapak sarua kamu. Bapak jadi ibu beda jalan besok tinggal. Budaknya terjadi psikologi reselva, terjadi bentrok psikologi. Kenapa? Kok orang tua saya begini beda? Bapak pengen begini, ibu pengen gini. Atau abis di mana itu? Akhirnya anak menjadi kebingungan dalam menentukan sesuatu. Tapi ibu dan bapak kudu kompak. Ulang kalian di kamar nanti, sok mama hayang di mana? Asal mama hayang di pasantren, deal, ben. Oke bejat dan kamu dah. Oke budak rek nawar rek penting ulang kek. Yang penting ibu jeung bapak terus deal bareng satu supervisi. Insya Allah ulang kali bahagia. Apa belum budak tinggal, kalau mau diberi jajan, ibu pindah ke bapak. Dan bukan teori ulang kali. Tuh, sudah mau diberi rumah jajan. Baik, beda boga, bapak ada aja. Jual ke bapaknya, di bapak, berarti beri. Dikira tadi, urang kan rumah pas ya kan ya. Dan bapak sok diberi wae dari rumah, aduh ngobrol. Ya lain ngobrol, aduh mau diberi, komitmen. Bapak mau ngambil yang mana? Mau yang mengikuti teori ibu, mau ngikutin yang bapak, kan gitu. Lalu kalau tidak satu supervisi, ternyata sok bentrok di murang kali. Dan hasil investigasi saya, korban rata-rata dia broken home karena orang tuanya sering bertengkar. Begitu. Karena apa? Berbeda pandangan. Akhirnya apa? Ya gitu, betah di imah. Ya aku mesti betah di imah makin. Makanya dia selamatnya yang dua apa? Karena keinginan sendiri, karena dia tidak betah di imah. Tapi kenapa? Bakal beda ini. Anu kaya sorangan, kadang-kadang beres. Masalah. Tapi karena dia tidak nyaman di rumah, akhirnya di sana pun dia tidak mendapatkan kenyamanan. Ini itu urusan masalah itu. 1 komunikasi, 2 komitmen, yang ketiga supervisi. Ini yang harus kita lakukan agar anak kita terjaga. Tapi saya yakin kalau tiru wilayah, so insya Allah. Jadi tidak perlu takut beri kepada asrama penurang kali maka jalan. Tidak perlu takut. Kenapa? Pilih asrama yang memungkinkan anak kita selamat pagi-pagi. Saya kira itu ya kuncinya. Dari Ustaz tidak terlalu panjang. Yang penting nanti bahan-bahannya kita ataupun kita racik di rumah. Saya percaya bapak ibu-ibu bisa meraciknya bagaimana mendidik anak kita. Pak, mungkin mau waktu untuk tanya jawab dengan ibu. Ya, Pak Ayah memberi naros itu. Ibu-ibu pilih yang memberi naros. Yang mau dibikin, ditarikkan, Ustaz, maka bapak-bapak nabi mana? Ibu yang pada naraskan, Ustaz, Mas Anang, wabarakatuh. Punten Pak Ustaz badai tumaros
terus murangkali di zaman ayeuna kan sebenarnya anu bade niatan tos sae gitu ngalebetkeun ka pondok pesantren anu nembe materina seueur anu pesantren anu asal-nama disebut oknum aya paribasana perlakuan yang tidak baik terhadap santri. Nah, sebagai orang tua pasti merasa was-was dikala yang di pesantren itu yang dipilih ada sesuatu hal atau kejanggalan. Nah, tadi kan yang dijelaskan Pak Ustadz itu masalah-masalah, kendala-kendala. Nah, apa bekal sebagai orang tua kepada anaknya untuk membentengi bila ada kejadian tersebut atau hal-hal yang mengarah ke sana gitu? Ya. Maksudnya begitu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edukasi seks. Anak kenalkan dalam usia-usia tertentu organ tubuh. Itu perlu sekali. Contoh, anak 5 tahun sampai 8 tahun, kenalkan organ tubuh dulu semua. Ini tangan, ini kaki, ini. Nanti usia 8 sampai 12 tahun, kenalkan organ tubuh vital. Kenalkan supaya dia tahu ini sensitif. Nah, contoh dek, tapi kalau ibu menerangkan bapak alat-alat vital ke anak, itu harus menggunakan bahasa medis. Maaf, kalau misalkan mengarah ke hipnotis seperti itu kan anak itu masih polos, belum ada kepikiran itu kan apa gitu yang membentengi anak itu teh gitu. Karena ini Bu, karena tidak semua kalau dia menggunakan hipnotis. Nah, makanya dari sini dulu, dari rumah dulu dibahani dulu apanya. Dibahani dulu apa yang memicu dia sehingga orang dapat menghipnotis dirinya. Contoh, hari ibu-ibu teu make nanaon mah dina angkot rek hipnotis naon. Tapi kan ada pemicunya apa? Si ustadz ataupun si murabi ini dia pemicunya apa? Karena dari sekian ribu santri itu kan cuma 15 karena udah pilih dia. Bagaimana dia rata-rata ini yang polos dan rata-rata bapak-bapak ibu-ibu ini yang ekonominya juga lemah. Udah tahu itu. Kalau dia kuat, pemahamannya kuat, kemudian nggak ada. Biasanya dia kuat karena dia apa punya apa? Defensif dia perlawanan. Enggak, dia nggak gitu. Contoh, si ulang kali itu di asrama karena boga duit, tinggal di batu berjajan. Akhirnya apa? Dia pingin karena tidak ada di orang tuanya, lemah dia. Didobrak ke tanah. Wah, ya udah miskin ya. Sehingga kita boga duit. Udah, kamu pengen jajan, pengen apa-apa, nggak perlu kemana-mana. Terkena dengan notis itu, menurut seorang, makanya harus diperkuat semuanya. Semua harus disiapkan. Kalau ibu anak di asrama, utang cucu, perhatikan dia makannya gimana, kebutuhannya gimana. Lalu dicuci, kenapa? Akhirnya Abi percaya kamu Ustaz. Perhatikan dulu semuanya. Apakah dia kebutuhan untuk makannya terpenuhi enggak? Ataukah ini apa kebutuhan untuk belajarnya terpenuhi enggak? Itu harus diperhatikan juga. Lalu ada jeda itu. Tetapi yang paling pokok ketika berhadapan dengan orang luar, itu yang harus dipelajari adalah edukasi tentang organ tubuh. Organ tubuh. Rata-rata kan organ tubuh sensitif yang dikenai dulu. Nah, itu kan contoh ya, ibu ya, ayat pameget ya, kau udah masuk, udah beda melong, udah ketahuan, si anak kasih tahu oleh kita. Dek, kalau nanti ada ustaz mewawancarai, lalu dia melihat area-area sensitif kamu, nah kamu ngabantu, nah begitu. Kan itu teknik-teknik komunikasi itu, verbal dan non-verbal. Tapi kasus yang sering terjadi, yang paling banyak satu, dia broken home. Selalu ada masalah di rumah. Yang kedua ekonomi, yang ketiga di kita. Dia ada komunikasi dulu. Nah, ibu, bapak pelajari ciri murangkali tos kena pelecehan seksual. Satu diantaranya, si murangkali biasa ngarian jadi pendiam. Kali ke budak tadinya sok ngobrol jadi tahan. Itu harus dibongkar itu. Ada kemungkinan dia bisa dibully ataupun pelecehan. Ya, begitu. Dan korbannya banyaknya perempuan.
Kenapa? Karena laki-laki cuma 22%, perempuan itu sampai 80% kasusnya. Begitu, karena pelaku banyaknya laki-laki. Begitu. Itu aja. Jadi ibu nanti lamun mengasramakan kurang kali perhatikan. Contoh, saya pernah mengasramakan anak saya kontrol per 3 minggu. Lamun tos tebetak, canak. Nah, mudah kira, ya berada masalah di asrama. Bawa, ayo, bayar anak satu. Itu biasa. Tuh, tinggal di sana Nabi Ibrahim, Ismail bisa ditemui atau kamu sama itu nggak beda lagi. Ambil aja, ya. Begitu dialihkan kamu orang kali jajan, dah begitu, mari dikit. Terus panas pak, terus demam, punah masih ada gitu. Lalu dia ngomong, Pak gini, oh ya, kamu udah sampai oleh ustaznya, Ustaz Tommy canak sebuah putra di banget, ya nanti dipanyakin, pun anak nanti betah, kayak jadi bentrok, dia di situ di kelas batul ke kelas dia mah bobo, karena itu hal-hal seperti yang sensitif, tong nuturkan ke hayang murah. Ini harus cepat respon, ini ada apa dengan anak? Nah rata-rata itu Pak, kalau dia udah pernah, itu dia jadi pendiam. Ngobrol udah pada prinsipnya ngobrol lagi udah bentar. Jeung urang teh berat. Begitu teh berat kayak masalah gitu. Ya. Nah, Pak, si teteh ini jadi tarang ngobrol jeung urang. Sok tanya, isi anak naon? Cik bapana teh baik mah. Hoream we jeung urang. Kan biasanya gitu. Saya kira itu ya. Karena kebetulan saya 15 tahun pegang asrama. Saya sedikit tahu, udah kayak masalah di keluarga kurang kali itu kelihatan. Dan nanti prestasinya pun berbeda. Udah kamu di asrama dia prestasinya beda. Kamu di keluarga nanti prestasinya beda. Sangat pengaruh sekali. Ini pendidikan yang harus kita bangun, ya. Atau saya ini? Baik, mungkin sampai 3 orang maksimal yang mau bertanya, maka bapak-bapak nggak terlalu masalah. Oh itu dipakai soal satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jelaskan Pak terkait pesantren kan biasa maksudnya teh bisa dikatakan sekolahnya Pak Ustaz dari SD ke SMP itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 bisa gitu. Ayam pesantren untuk ilmu terus tujuan anak ulama itu dina perbedaan anak kumaha itu Pak Ustaz. Begini Bu, jadi ada tarbiyah. Kalau tarbiyah, walaupun anaknya di sekolah umum, tapi masukin untuk pelajaran agama, nggak apa-apa. Dan jadi ustadz lah turun kalau orang pesantren. Nah, namun kalau orang pesantren dia punya ilmunya, begitu. Kalaupun dia tidak pernah pesantren jadi ustadz, dia nang asalnya kan ilmu nah. Makanya bedakan sekolah yang diajar. Makanya lamun budak koyo soleh kudu yang diajar, lain kudu sekolah. Kenal sekolah kita diajar. Ya, kan pokoknya mah diajar. Nah, ini katanya apakah anak kalau di pesantren yakin jadi ulama jadi ustaz? Enggak. Manehna aya benteng. Kalau dia jadi pengusaha ada benteng karena pernah belajar agama. Saya satu kelas ketika pesantren itu 40. Yang jadi ustaz berapa? Yang jadi ustaznya aslinya berapa? Itu cuma 8 orang. Sisanya dia jadi pengusaha tapi bakir sok jatah karena dia ngerti gitu. Jadi orientasinya ke sana Bu. Nama pesantren teh nu pokoknya isi budak aya benteng. Walaupun dia tidak jadi guru agama. Enggak apa-apa, silakan. Ini kok porsi yang mana ustaz yang paling bagus?
Saya kira porsi manapun, yang penting terjadi komunikasi yang bagus dengan anak. Ya, porsi manapun. Sekarang ada guru bahasa Inggris di mana? Dia punya ribut kemarin dari pemerintah. Kenapa? Karena dia kalau ngajar, si anak harus sholat duha dulu. Ya, kemudian tahfidz Quran. Ada guru bahasa Inggris itu. Artinya agama bisa disilapkan di mana wae. Saking tuh hebatnya ilmu agama disilapkan di mana wae asup ka itu. Atas punya jangan kita perlu kuat gitu. Sudah? Terus saya di Kap, ibu, jadi bapak-bapak mau ayah masalah. bapak-bapak kayak masalah, Mau bapak-bapak ayah masalah, bapak-bapak menang. bapak-bapak kayak masalahnya keuangan, Oh, kan, Pak kalau masalah, itu teman anak. Nanti mau budak kayak masalah, goler segitu. Kalau mau bapak-bapak, wah insya Allah tinggalin. Nah, awas bu, si gaduh masalah, tapi muter. Mudah-mudahan kali panas. Si bapak si gaduh hari-hari, kaget pembiaga pendek. Laki-laki itu bari mikir rumah dengan dokternya. Kan ku ibu disebutnya si gaduh cuek. Nah, Allah. Yo, nah dia buatin bapak langsung kapan kenapa? Ku ibu mah kamu udah pikiranan nang kurang nulis hari-hari. Bapak geus dinasar ibu. Ceuk saha? Hari ibu damel katingal. Ya, mata kalau geuling bapak-bapak mah ibu-ibu maka malah kadang gitu. Bapak-bapak bisa kali geuling kan kadenge kabehan. Kalem ya Pak. Ulah api, Pak kalem be, api-api masalah sakit juga. Ya, saya insya Allah. Tapi awas itu, makanya diperhatikan. Oh budak di dalam. Bapak balik mikir, urang mah ribu. Ayo sih budak sederhana. Bapak kenai, dacan panas. Bapak ini budak panas, kenai dacan tiis. Bapak ini budak tiis, mau atuh. Kayak beda bapak. Lamun sabu jeung ibu kuat rumah tangga. Justru di satu sisi bapak harus cuek supaya anak tenang mainan masalah. Sok buana ceuri kabayang teh. Udah kayak masalah, ibu jual cirama, bapaknya jual cirama. Maka tenang we bapak mana sahabatnya. Saya lihat suami saya tegang. Begitu. Ya, pek tegangan teh. Ngoloyo ka mana we. Tapi teh insyaallah. Kalau pulang, oh ya posisi deh itu. Jadi Pak, untuk mengurangi misalkan anak itu kecanduan gadget, di mana tuh satu lagi bahaya mana gadget sama nonton yang hal-hal yang itu 17 ke atas gitu. Dan kecanduan itu kan harus diagnosa dokter, bukan diagnosa kita. Kan harus diagnosa medis. Contoh, ini anak hiper. Yang tahu itu satu ahli, yang kedua dokter. Ya, yang medis. Gak bisa ibu ponis anak hiper ngadengin orang kampung teh biasa. Asya budak eta hiper, cek sah anu nyebutkeun teh nini gerak bari naon sok disawah. Enggak bisa. Eta budakna gitu dong hiper belum. Karena harus diagnosa saraf otak. Kan ada namanya EEG. Dites dulu ini betul hiper atau enggak. Lalu ibu kecanduan gadget enggak, itu kan harus dites dulu otaknya. Enggak bisa langsung oh ibu sih kan aja kecanduan gadget. Belum. Nah, ciri verbal kecanduan gadget apabila diambil dia tatu. Iya. Jadi diambil budak ada wow, sebelah digobet banget. Kalau tidak ada itu, kalau sudah itu berarti betul itu dia kecanduan. Itu ciri verbal. Tapi kalau ingin yakin dia kecanduan, dites EEG. Elektrogram namanya, nanti ada di komputer, dikit di kesini, nanti kelihatan kalau ini anak udah jaringan sarafnya udah keganggu, itu langsung diobati, ada khusus untuk penguat otak, begitu. Jadi itu biasa nulis eta. Kedua, main gadget dengan nonton itu lebih bahaya nonton itu. Kenapa? Karena langsung lima saraf otak rusak satu kali nonton. 5 saraf otak. Kalau orang minum narkoba itu 2-3 saraf. Kalau nonton itu bisa 5. Kalau orang tua sama Laku.
Langsung. Budak kali masih saraf otaknya kuat kene. Aki-aki nonton begitu. Sarafnya gak kita, lenong. Ya, benar dong gimana gitu. Kenapa? Kalau anak begitu nonton itu bisa tersalurkan dengan energi yang lain. Kuat main bola, kuat ini. Sok 70 gigi tahun, rek banget di sana. Nah ini aku mah nyahulang dia. Ya, dan ini betul itu hasil benar. Sekarang ada buku dokter siapa itu? Dia dosen. Dia menulis tentang ternyata bahaya pornografi itu bisa dinetralisir dengan baca Quran 1 hari 200 ayat. Itu bisa dinetralisir. Asal dia langsung baca Quran 200 ayat. Nah seperti itu. Langsung gitu. Itu penelitian enggak. Ya. Jadi disambungkan. Orang tua juga bahayanya itu orang tua. Langsung bahaya. Kata saya, anak-anak itu ada energi lewat keringat. Begitu dia nonton itu, dia keringat keluar. Itu tersalurkan dengan keringat itu. Maka orang kalimat kalau dicari alamnya. Kenapa? Supaya dia keluar energinya. Ya, itu. Terus udah. Tapi senang pun. Dan tahu. Ya, ke dan dengan kamu mana kasih balik deh kalimat. Asyik di bolokot seulin di mana? Karena diulin. Hayang bersih masuk ke dalam kulkas. Nah, jadi kenapa? Masalahnya kalau di orang tua tidak ada penyaluran energi. Ketika dia nonton itu, penyaluran energinya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena itu akan hilang dengan keringat. Karena keringat kan mengandung hormon, namanya feromon. Hormon inilah yang akan menyebabkan dia keluar. Begitu. Nah, kalau sudah tua, nggak ada apa penyaluran. Mata pulang. Ngicep lagi sepeda. Siapa itu bang? Nonton begitu ya. Katanya nggak ada isinya. Dia mau nyalurin isinya nggak ada. Taruhlah kalau istrinya sudah meninggal, atau istrinya sudah tidak bisa memberikan sesuatu. Rekamannya. Akhirnya apa? Maka maaf, ada kemungkinan akan menyebabkan pikun lebih awal. Seperti itu. Ya. Pak Nabi mengajurkan, punten Pak, punten busan dunia. Kenapa Nabi dijaga sampai menikah 9 istri? Untuk menjaga itu. Libido nggak bisa kata. Mata kalau dijaga bojona laku tinggi. Nah, gogodan apa? Kalau dijaga, dia tahu. Kalau orang kan untuk marlong sudah biasa. Ibu-ibu di marlong itu akan terangkan Rasul, lain terangkan bapak ini. Insya Allah bapak-bapak syariat itu. Nah gitu, begitu ya. Jadi Pak harus ada penyaluran energi, dan baca Quran bisa membantu. 200 ayat per hari. 200 ayat per hari. Baca Quran. Cakap selanjutnya. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.